Salam semuanya anak-anak ibu. Ibu berharap semua kalian baik-baik saja, semakin sehat, semakin cerdas, semakin rajin, dan semakin punya semangat yang besar untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar dan tujuan berpacaran Kristiani. Saya tahu bahwa ini adalah topik yang menarik untuk kalian karena ini adalah menjadi kebutuhan kalian. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang terus Engkau anugerahkan bagi kami. Hari ini kami bersyukur untuk boleh kami belajar tentang dasar dan tujuan berpacaran menurut kebenaran-Mu. Maka buka hati pikiran anak-anak kami Tuhan, untuk mereka mampu menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Judul pembelajaran kita hari ini adalah dasar dan tujuan berpacaran Kristiani. Sebagai remaja Kristiani, Anda sangat perlu untuk mengetahui, memahami, dan memiliki pemahaman yang benar apa sebenarnya dasar dan tujuan berpacaran Kristiani, supaya kalian tahu untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kalian. Manusia diciptakan tidak sendirian, karena sejak penciptaan, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau Adam itu hidup seorang diri saja. Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak baik hidup seorang diri saja. Ini bisa kamu baca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Karena Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak sempurna, tidak lengkap kalau sendiri saja, lalu Tuhan berinisiatif untuk menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi Adam, yaitu seorang perempuan yang bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya, Tuhan menginginkan manusia hidup untuk saling menolong, saling mengisi, dan saling memberi arti dalam kehidupan laki-laki dan perempuan. Karena banyak orang memiliki pikiran yang salah untuk masuk ke dalam fase berpacaran ataupun nanti untuk berkeluarga, memandang bahwa wanita itu adalah untuk membantu, untuk pembantu, untuk memuaskan nafsu, keinginan semata. Sehingga di dalam membangun rumah tangga, banyak hal yang salah, tidak tercapai apa yang menjadi rancangan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tetapi yang menjadi dasar berpacaran ataupun pertemanan di dalam pandangan Kristen adalah seseorang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam hubungan pacaran bukan untuk sekedar pemuasan nafsu atau sekedar mengisi kesepian, tetapi berhubungan dengan awal daripada Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam, sebagaimana Tuhan menginginkan ada seorang penolong bagi Adam, yaitu Hawa, supaya mereka hidup saling menolong, saling mengisi dan memberi arti dalam kehidupan mereka. Demikian juga di dalam berpacaran Kristen, Tuhan menginginkan supaya di antara laki-laki dan perempuan hidup untuk saling menolong, hidup untuk saling mengisi, bukan untuk saling merongrong, saling menyalahkan, atau saling merugikan, tetapi justru mengisi.
dan memberi arti dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi dasar pertemanan dan berpacaran Kristiani. Dengan demikian, rasa tertarik seseorang terhadap lawan jenisnya bukanlah dosa, karena itu memang diciptakan oleh Tuhan di dalam hati seorang wanita dan juga seorang laki-laki. Bahkan manusia tidak hanya diciptakan berpasangan, tetapi juga dianugerahi dengan kelengkapan tubuh, daya pikat, dan daya tarik. Ini bisa nanti kalian baca di dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan seorang laki-laki, Tuhan menciptakan seorang perempuan dengan kesempurnaan yang dari Tuhan. Hanya rasa tertarik harus tetap di bawah pengendalian diri dan batas yang benar. Karena ada seseorang yang tertarik kepada lawan jenisnya, tetapi pikirannya selalu dikendalikan oleh nafsu-nafsu dosa, dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang kotor, sehingga terjebak ke dalam tindakan-tindakan yang salah yang menjerumus kepada dosa seksual. Nah, oleh karena itu, jelas-jelas di sini bahwa dasar berpacaran yang Tuhan kehendaki supaya pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, mengisi dan memberi, karena Tuhan menginginkan manusia itu tidak kesepian hanya seorang diri saja. Tetapi jangan salah pula bahwa kita berpikir setiap manusia itu harus menikah, karena ada orang yang sudah punya komitmen dalam hidupnya tidak menikah dengan alasan untuk hal yang benar seperti Paulus. Jadi jikalau pun kalian sebagai remaja memiliki rencana untuk masuk ke dalam hubungan berpacaran di depan, dasarnya adalah supaya hidup saling menolong, mengisi, dan memberi arti, bukan untuk saling memuaskan nafsu. Karena di dalam hal hubungan seksual itu adalah di dalam fase pernikahan. Jadi jikalau Anda melakukan itu pada saat-saat Anda dalam hubungan berpacaran, itu bukan untuk saling menolong, bukan saling mengisi, bukan saling memberi arti, justru mengisi hal-hal yang buruk pada pasangan Anda. Oleh karena itu, kenalilah apa yang menjadi dasar hubungan berpacaran orang Kristen. Tujuan berpacaran. Apa yang menjadi tujuan berpacaran Kristen? Yang pertama, menemukan pasangan yang sepadan. Itu tadi sudah ada kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu adalah kata Tuhan. Lalu Tuhan menciptakan seorang wanita, yaitu Hawa kepada Adam, sehingga mereka menjadi pasangan yang sepadan. Nah, apa yang dimaksud dengan pasangan yang sepadan? Pasangan yang sepadan artinya pasangan hidup yang memungkinkan laki-laki dan perempuan di dalam hubungan untuk bersama-sama menjalani hidup dengan sebaik mungkin di dalam kehendak Tuhan. Jadi sepadan itu dilihat dari kapasitas rohani, kehubungan rohani seseorang itu kepada Tuhan dan berdampak kepada hubungan sesamanya. Pola pikir yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang, baik pendidikan juga, pengalaman dan kehidupannya.
Sepadan itu juga dilihat dari misi dan visi yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau perempuan yang dari Tuhan, serta memiliki kedewasaan untuk berkomitmen. Jadi itu yang dimaksud dengan sepadan. Jadi di dalam hubungan berpacaran, tujuannya adalah untuk menemukan pasangan, apakah seseorang itu adalah sepadan dengan saya, sepadan dengan firman Tuhan, sepadan dengan kehendak Tuhan. Apakah seseorang itu sudah memiliki kedewasaan? Karena untuk masuk ke dalam pernikahan haruslah seseorang yang sudah dewasa. Banyak orang umurnya sudah dewasa tetapi karakternya, pola pikirnya belum dewasa. Nah, disinilah kita di dalam hal orang Kristen untuk berpacaran, yaitu menemukan pasangan yang sepadan dengan kita di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, menemukan orang yang dapat untuk saling melengkapi, saling menolong, sehingga dapat menghadapi kelemahan masing-masing. Karena ketika nanti masuk ke dalam pernikahan, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan itu memiliki pola pikir, latar belakang, karakter yang sangat berbeda dijadikan menjadi satu. Maka bisakah kita melihat seseorang yang kita ingin jadikan menjadi pasangan pernikahan itu bisa saling melengkapi kita, menolong kita? Bisa enggak seseorang itu bisa untuk menghadapi kelemahan kamu? Nah, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi di dalam hal berpacaran itu sangat bagus, tetapi dengan dasar dan tujuan yang tepat untuk mengenal apakah seseorang itu bisa melengkapi, menolong kamu sehingga dapat menghadapi kelemahan kamu, baik juga nanti apakah kamu bisa menghadapi kelemahan pasanganmu kelak. Jadi di dalam hal ini perlu Anda membawa hubungan Anda di dalam berpacaran kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Yang keempat, menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Di dalam fase hubungan berpacaran, Tuhan menghendaki supaya di dalam hubungan itu lahir buah yang benar-benar memuliakan Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan buah roh ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi di dalam hubungan berpacaran itu bukan menghasilkan hal-hal yang negatif, aib. Misalnya melakukan hubungan intim lalu hamil di luar nikah. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya di dalam berpacaran sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sangat bertentangan dengan Tuhan. Oleh karena itu, tujuan berpacaran orang Kristen supaya kamu mengerti, harus ada buah yang dihasilkan melalui hubungan berpacaran kamu dengan pasanganmu kelak. Adakah dihasilkan kasih atau menghasilkan sukacita, damai, sejahtera, membuat kamu semakin sabar, semakin murah hati, semakin baik, semakin setia, semakin lemah lembut, semakin menguasai diri, bahkan semakin bertumbuh dewasa, baik secara emosimu, pikiranmu, perasaanmu, karaktermu semakin dewasa. Itulah tujuan berpacaran Kristiani. Yang terakhir, kelima, yaitu membuat komitmen dan rencana bagi pernikahan. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya, dengan memiliki komitmen.
Di dalam berpacaran itu, Tuhan menghendaki adalah hubungan yang serius, bukan hubungan untuk mencoba-coba, bukan untuk hubungan sekedar memuaskan keegoisan, tetapi ada komitmen. Pacaran Kristen bukan sekedar membangun ikatan asmara cinta nafsu, atau bukan sekedar untuk mengatasi rasa kesepian, tetapi ada rencana untuk pernikahan. Oleh karena itu, berpacaran bagi orang Kristen adalah masa-masa masuk ke dalam rencana, yaitu pernikahan Kristiani. Itu adalah goalnya di dalam hal berpacaran. Jadi jangan kamu coba-coba untuk berpacaran untuk hal-hal yang lain. Tetapi orang yang dewasa masuk ke dalam hubungan berpacaran memiliki komitmen untuk rencana pernikahan. Jadi kalau Anda belum ada rencana untuk menikah, apalagi kalian masih kelas 10 SMA sekarang, kalau belum cocok masuk ke pernikahan dan tidak bisa mengendalikan diri, daripada masuk ke dalam dosa perzinahan, lebih baik Anda tidak berpacaran sekarang. Tetapi kalau ditanya, bolehkah anak SMA berpacaran? Dari penjelasan mata pelajaran kita hari ini, Anda sudah bisa menjawabnya. Jadi, pacaran Kristen sudah Anda mengerti sekarang adalah adanya komitmen rencana untuk masuk ke dalam pernikahan ilahi. Karena pernikahan itu adalah akan membangun keluarga, yaitu lembaga yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah muka bumi ini. Itu adalah rancangan Tuhan untuk di bumi ini. Maka di dalam hubungan berpacaran pun awalnya harus dimulai dengan komitmen dan kesetiaan. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan menghendaki supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, tetapi harus dengan dasar dan tujuan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita berpacaran, terutama kalian anak-anak remaja, yaitu supaya menemukan pasangan yang sepadan, supaya bisa menemukan pasangan untuk saling melengkapi, saling menolong di dalam melakukan kehendak Tuhan, dan juga untuk menghasilkan buah-buah roh. Dan yang terakhir, tidak hanya sekedar untuk pemuasan nafsu dan mengisi kesepian semata, yaitu berkomitmen untuk masuk ke dalam pernikahan ilahi yang memuliakan Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau menciptakan kami dengan kasih. Maka biarlah anak-anak kami ini semua boleh menikmati kasih daripada Tuhan dengan hati dan pikiran yang benar, sehingga mereka juga boleh terus mengalirkan kasih kepada sesama mereka ketika Engkau izinkan mereka masuk ke dalam fase berpacaran dan masuk ke pernikahan yang kudus. Roh-Mu yang menuntun memberikan pengertian yang benar bagi mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan memberkati kalian semuanya anak-anak Ibu. Bye-bye.